Hello, my name is Francisca Nobita Sulasti. Here I will description my friend. I have a classmate. Her name is Aurelia Cindy Andrio. She is usually called Cindy. Cindy was very kind, friendly, and valued. He has such beautiful body. His skin color is white. He also has eyes that look glazed. His hair is black and short, and he also has cute and sweet pets. His hobbies are dancing and cooking. It's very interesting. And his favorite food is chicken pachel, and his favorite drink big orange ice. He is a person who is very easy to get along with anyone. When I have difficult and on a subject, he always help me. I am very lucky to have friends like Cindy. And here I'm going to read the story, first in the form of English and the second in the form of the Indonesian language. Rapunzel. There were once a man of the woman who had the long and pished for a child. At length the woman hoped the good was about to grant her desert. These people had a little window at the back of their hut from which a splendid garden could expand, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a thick wall, and one dared to go into because it belonged to an stranger who had great power and was dreaded by all the world. One day, when the woman was standing by the window and looking down into the garden, when she was bed which was a plant with the most beautiful rampion, and the look so fresh and great that longed for it, and had the great desire to eat some. This dessert increased every day, and she knew that she could not get anyone it. She quit pined away, and looked flat and miserably. Then her husband was alarmed and asked, "What ailed the was, dear wife?" "Ah," she replied, "if I can get someone of the rampion, which is the garden behind our house to sit, I shall be the man who loved her talk sooner than let my wife. Bring here someone of the rampion they'll sleep, with a scotch that I will, in the twilight of the evening." He clambered down over the wall into the garden of the exchangers, hastily clothed and full of rampion, and took it though which she once made herself salad it to his wife, had what might raspberry salad of the white mozzarella, so however like it so much, so very so much, next night, so long just for it 3 times a month as before, each one to have and rise. Her husband must once more descend into the garden, in the gloom of the evening, therefore to help down again. But when I had clambered down, I was trembly afraid, for he was a stranger standing before him. "Who kissed thou tree?" said the sweet angry look, "to descend into my garden and steal my rampion like a thief, to save so far for it?" "Ah," answered he, "let mercy take the fleece of Justin. I only made up my mind to do honestly. My wife saw your rampion from the window, and fled so the lodging for you, the soul had not got someone to eat." That the exchangers allowed and said to him, "If case be you said, I will allow to take away with this smooth rampion as thou wilt. Only I make one condition.
will bring into the world its bearcase for it shall be what for it, and I will care for it. I like a mother. The man is the terror consent to everything. And when the woman was brought to with and strangers, afraid at once, gave the child the name of the Rapunzel, and took it away with her. Rapunzel grew into the most beautiful child beneath the sun. When she was 12 years old, the strangers sought her into a tower, which lay into the forest, and had stared no door, but at the top was a little window. When the strangers wanted to go in, she placed her beneath in the cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me. Rapunzel had magic all long hair, fine spun gold, and went short to the post of the exchanges of the her bread trace. One them round one the hook of the window above, and the hair fell 20 ells down, and exchanges climbed up by it. After years, it came to pass that the king they hear a song. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. So let the hair down, the king's son exit, but they had not find his dear Rapunzel above. But the strangers who gazed at him wakened at famous look. Aha, it's great mocking. The wolf pets the dwarfs, but the beautiful bird sit no longer singing in the taste. The cat house wit and will scream out the ears as well. Rapunzel is lost, too will never hear more. The king's son will beside him sweet, what fine, and his despair leaped down from the tower. His escape with this life, but the throne to which he fell. With his ears, they wandered quite behind about the forest, at nothing but rod and berries, and did nothing but lament and weep over the loss of their wife. Thus lost roamed and misery for some years, and like come the desert Rapunzel with twins who had given birth a boy and girl. Left with he heard the post, it made a familiar theme when Thor and the airport Rapunzel now at feel hick and wave to hear Twitter and eyes and the grow clear again, a cool sweet as before heir to his kingdom where has joyfully received, and the left for a long time if you are happy and context. Rapunzel. Pernah ada seorang pria dan wanita yang telah lama berharap untuk memiliki anak. Akhirnya wanita itu berharap pada Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Orang-orang ini memiliki jendela kecil di bagian belakang rumah mereka. Dari sebuah taman yang indah dapat dilihat, yang penuh dengan bunga dan tumbuhan yang paling indah. Namun dikelilingi oleh tembok tinggi dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya karena itu milik seorang exchangers yang memiliki kekuatan besar dan ditakuti oleh seluruh dunia. Suatu hari wanita itu berdiri di dekat jendela ini dan melihat ke bawah ke kebun. Ketika dia melihat tempat tidur yang ditanami dengan Rapunzel yang paling indah, dan itu tampak begitu segar dan hijau, sehingga dia merindukannya dan memiliki keinginan yang besar untuk makan. Keinginan itu meningkat setiap hari, dan ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, dia merasa agak pucat dan tampak pucat dan sengsara. Kemudian suaminya terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, istri tercinta?" "Ah," jawabnya, "jika aku tidak bisa mendapatkan beberapa rampion yang ada di taman belakang rumah kita untuk dimakan, aku akan mati." Pria itu yang mencintainya berpikir lebih cepat daripada membiarkan istrimu mati. "Bawakan dia sedikit demi sedikit dirimu sendiri. Biarlah harganya apapun yang engkau mau." Di senja hari dia memanjat dinding ke taman. Sang exchangers buru-buru mencengkram segenggam penuh rampai dan membawa ke istrinya. Dia segera membuat salad untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan sangat senang. Namun dia sangat menyukainya. Jawabnya, "Biarkan belas kasihan menggantikan keadilan. Saya hanya memutuskan untuk melakukan karena kebutuhan istri. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela dan merasa sangat merindukan bahwa ia akan mati jika ia tidak punya beberapa untuk dimakan."
Kemudian Echanges membiarkan amarahnya melunak dan berkata kepadanya, "Jika kasusnya seperti yang Anda katakan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil dengan Anda sebanyak rampion yang Anda layani. Hanya saya membuat satu syarat. Anda harus memberi saya syarat. Anak yang akan dibawa istrimu ke dunia itu akan dirawat dengan baik, dan saya akan merawatnya seperti seorang ibu." Pria yang ketakutan itu menyetujuinya segalanya, dan ketika wanita itu dibawa ke tempat tidur, sang Echanges muncul, memberi anak itu memberi nama anak itu Rapunzel dan membawa pergi bersamanya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang paling cantik di bawah matahari. Ketika dia berusia 12 tahun, Echanges menutupnya dan putra raja naik. "Aku mencintaiku lebih daripada Dame Godball yang dulu," dan dia berkata, dan meletakkan tangannya di tangannya. Dia berkata, "Aku rela pergi bersamamu, tetapi tidak tahu bagaimana harus turun. Bawakan segulung sutra kepadamu setiap kali engkau datang, dan aku akan menenun tangga dengannya. Dan ketika itu sudah siap, aku akan turun, dan engkau akan membawa naik kudamu." Mereka sepakat bahwa sampai saat itu ia harus datang kepadanya setiap malam, karena wanita tua itu datang pada siang hari. Sang raja mengenalnya dan jatuh di lehernya dan menangis. Dua air matanya membasahi matanya, dan mata itu menjadi jernih lagi, dan dia bisa melihat dengan mereka seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaan di mana dia diterima dengan penuh sukacita, dan mereka hidup lama setelah itu, bahagia dan puas. Tidak memakan apapun selain akar dan beri, dan tidak melakukan apapun selain meratapi dan menangis karena kehilangan istri tercintanya. Karena itu dia berkeliaran dalam kesengsaraan selama beberapa tahun, dan akhirnya tiba di padang pasir tempat Rapunzel dengan anak kembar yang melahirkannya. Seorang anak laki-laki dan perempuan hidup dalam kesengsaraan. Dia mendengar suara dan sepertinya begitu akrab baginya sehingga dia pergi ke sana, dan ketika dia mendekat, Rapunzel tersayang. Tetapi burung yang indah itu tidak lagi bernyanyi di dalam sarang. Kucingnya sudah mendapatkannya dan akan mengaruk mata Anda juga. Kamu tidak akan pergi melihat raja lagi. Putra raja berada di samping dirinya sendiri dengan rasa sakit, dan dalam keputusannya dia melompat turun dari menara. Dia melarikan diri dengan hidupnya, tetapi duri di mana dia jatuh menusuk matanya. Kemudian dia berkeliaran cukup buta tentang hutan. Namun pada hari yang sama ia mengusir Rapunzel. Sang Echanges di malam hari mengencangkan kepang rambut yang telah ia potong ke kait jendela, dan ketika putra raja datang dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Dia membiarkan rambutnya jatuh dan putra raja naik, tetapi dia tidak menemukan Rapunzel tersayang di atas, tetapi sang Echanges yang menatapnya dengan tatapan jahat dan berbisa. "Aha," dia menangis, mengejek, "engkau akan menjemput yang membungkusnya 2 kali." Tangan kirinya mengambil gunting dengan tangan kanan dan memotong membentak terputus, dan kepang-kepang indah itu tergeletak di tanah. Dan dia begitu kejam sehingga dia membawa Rapunzel yang malang ke padang pasir, dan di mana dia harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan yang luar biasa. Echanges tidak berkomentar mengenai hal ini. Sampai suatu ketika Rapunzel berkata kepadanya, "Katakan kepadaku, Dame Gothel, bagaimana hal itu terjadi sehingga kamu jauh lebih berat bagiku untuk menggambar daripada putra raja muda. Dia bersama denganku sebentar lagi." "Ah, engkau anak yang jahat," seru sang Echanges, "apa yang kudengar darimu? Saya pikir saya telah memisahkan Anda dari seluruh dunia, namun Anda telah menipu saya." Dalam amarahnya dia memegangi rambut Rapunzel yang indah. Pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika seorang pria seperti matanya belum pernah melihatnya datang kepadanya, tetapi putra raja mulai berbicara kepadanya seperti seorang teman dan mengatakan kepadanya bahwa hatinya telah sangat terguncang sehingga dia tidak dapat beristirahat, dan dia dipaksa untuk melihatnya. Kemudian Rapunzel kehilangan rasa takutnya, dan ketika dia bertanya apakah dia mau mengambilnya untuk suaminya, dan dia melihat bahwa dia masih muda dan tampan, dia berpikir. Dia datang ke sana dan dia mendengar bagaimana dia menangis. "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Kemudian Rapunzel menurunkan kepang. Itu adalah tangga tempat seorang naik
Aku akan mencoba peruntungan untuk sekali, katanya. Aku akan mencoba peruntunganku untuk sekali, katanya. Dan hari berikutnya ketika mulai menjadi gelap, dia pergi ke menara dan menangis. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Segera rambutnya rontok. Dia mendengar lagu yang sangat mempesona sehingga dia berdiri diam dan mendengarkan. Ini adalah Rapunzel yang dalam kesunyian melewatkan waktu dengan putra raja ingin memanjatkan. Dia pulang, tetapi nyanyian itu begitu menyentuh hatinya sehingga setiap hari dia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu ketika, dia berdiri di belakang sebuah pohon. Dia melihat seorang enchantress. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu padaku. Rapunzel memiliki rambut panjang indah halus seperti emas yang dipintal, dan ketika dia mendengar suara enchantress, dia membuka ikatan rambutnya yang dikepang, melilitkannya di salah satu kait jendela di atas, dan kemudian rambutnya jatuh 20 L ke bawah, dan enchantress air matanya membasahi matanya, dan mata itu menjadi jernih lagi, dan dia bisa melihat dengan mereka seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaan di mana dia diterima dengan penuh sukacita, dan mereka hidup lama setelah itu, bahagia dan puas. Selesai.